Statistic Channel by www.statistic.com. Hey yo, balik lagi di Statistic Channel bareng gua. Seperti biasanya, terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Ini mau Statistic Channel atau mau jadi kerasakti? Aduh. Hey guys, kembali lagi di Statistic Channel. Ini adalah episode ke-8 ya. Ya, 8 minggu kepisah dari episode ke-7 ya. Maklum lah, kayak gue itu orang-orang sibuk ya. Sibuk ngapain? Sibuk nganggur. Jangan salah, gue kalau nganggur aja sibuk ya. Apalagi kalau nggak nganggur, ya jadinya nggak sibuk. Malah biasanya kalau gue nggak nganggur malah jadi stres biasanya. Oke, balik lagi episode ke-8. Kali ini kita mau ngebahas yang namanya kerasakti. Nilai mati dalam USM Stan. Kerasaktinya udah disingkirin tadi ya. Aduh, gue terus dulu nih nilai mati USM Stan. Nah, yang namanya nilai mati itu adalah suatu persyaratan dalam tes tertulis USM Stan. Ingat ya, di tes tertulisnya aja nilai mati itu ada. Sedangkan di tes fisik dan tes wawancaranya nggak ada yang namanya nilai mati. Oke, gue ulangin bahwa nilai mati itu adalah suatu ketentuan di tes tertulis USM Stan yang mensyaratkan pesertanya itu untuk menjawab secara benar sejumlah soal dari soal-soal yang diberikan. Nah, sejumlah soalnya ini bakal gue jelasin nanti di belakang ya. Oh ya, karena di sini gue udah nyebutin juga ada yang namanya tes tertulis, maka gue akan ngebahas juga mulai dari awal aja tentang tes tertulis ini. Oke, yuk check it out. Nah, tes tertulis USM Stan. Tes tertulis USM Stan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada TPA dan kedua ada TBI. Apa sih TPA sama TBI ini? TPA singkatan dari tes potensi akademik. Itu soal-soalnya nanti biasanya berupa logika dan juga perhitungan. Jumlahnya ada 120 soal. Ya. Dengan TBI itu singkatan dari tes bahasa Inggris. Ya, sesuai namanya lah, ngetes kemampuan bahasa Inggris kita. Itu ada 60 soal, ya. Ini keduanya merupakan tipe soal pilihan ganda. Oke. Nah, jadi seperti ini nih tes tertulis USM Stan. Ada TPA dan TBI, TPA 120 soal, TBI 60 soal, dan keduanya merupakan soal-soal pilihan ganda. Kalau dijumlahin ada berapa? 180 soal. Oke. Tentang tes tertulis paham ya. Sekarang kita balik lagi ke yang namanya nilai mati. Nilai mati seperti yang gue bicarakan di depan, bahwa itu adalah suatu ketentuan di tes tertulis USM Stan yang mensyaratkan pesertanya untuk menjawab secara benar sejumlah soal. Nah, sejumlah soal itu berapa? Sepertiga. Dari mana? Dari masing-masing bagian. Masing-masing bagian ini maksudnya kayak gimana sih? Nah, seperti yang gue bicarakan sebelumnya, di tes tertulis itu ada yang namanya TPA dan TBI. Ya. TPA tadi ada 120 soal dan TBI 60 soal. Nah, sepertiga ini adalah masing-masing dari TPA dan TBI ini. Artinya sepertiga kalikan 120 soal ya buat TPA sama dengan 40 soal. Sedangkan untuk TBI itu sepertiga dikalikan 60 ya, sama dengan berapa soal? 20 soal. Nah, ini nih nilai mati dari masing-masing bagiannya. TPA 40 soal dan TBI 20 soal. Yang namanya nilai mati itu harus mencakup kedua-duanya nih, nggak boleh cuma salah satunya aja. Maksudnya seperti ini, lo harus lolos nilai mati TPA dan juga nilai mati TBI untuk lolos yang namanya nilai mati. Kalau lo cuma lolos di nilai mati TPA tapi TBI-nya nggak lolos, misalkan TPA-nya udah bener 40 soal nih, TBI-nya tapi cuma 19 soal, ya sama aja lo nggak lolos nilai mati. Begitu juga buat sebaliknya, lolos nilai mati TBI tapi TPA-nya nggak lolos, ya sama aja nggak lolos nilai mati. Jadi yang namanya nilai mati harus lolos keduanya. TPA harus benar minimal 40 soal dan TBI minimal benar 20 soal kayak gitu. Oh ya, nilai mati cuma memperhitungkan jawaban yang benar ya. Maksudnya seperti ini nih. Misalkan lo ngerjain TPA 100 soal ya. Jadi 100 soal itu yang benar katakan 40 soal deh, sisanya salah, 60 soal itu salah. Apakah lo lolos nilai mati? Ya, lo lolos nilai mati ya, udah sesuai ketentuan. 40 soal benar, minimal 40 soal benar ya. Berarti lo udah lolos nilai mati. Tapi jangan lupa ya, TBI-nya juga harus benar minimal 20 soal baru bisa dikatakan lolos nilai mati. Nah, itulah besaran dari nilai mati. Biar lebih paham, gue bakal kasih sedikit ilustrasi ya.
kasih ilustrasi 3 orang aja. Yang pertama ada Andi, kemudian ada Budi, kemudian ada terakhir ada si Cici. Si Andi ini dia katakan ngerjain soal tugas semstan, TPA-nya benar 100 soal, TBI-nya benar 19 soal. Kemudian si Budi, TPA-nya ini 35 soal, sedangkan TBI-nya itu benar berapa ya? 40 soal deh. Kalau si Cici, TPA-nya misalkan 42 soal dan TBI-nya itu 21 soal. Nah, sekarang kita coba review yuk, mana yang lolos nilai mati, mana yang tidak lolos nilai mati. Oke, kita mulai dari Andi. TPA-nya 100 soal, benar 100 soal. Apakah dia lolos nilai mati TPA? Ya, karena syarat nilai mati TPA cuma 40 soal. Oke, sedangkan TBI-nya dia benar 19 soal. Apakah lolos nilai mati? Ternyata dia tidak lolos nilai mati di TBI-nya. Jadi si Andi tidak lolos nilai mati, kayak gitu. Kemudian Budi, TPA-nya benar 35 soal. Wah, udah kelihatan nih, dia nggak akan lolos nilai mati ya, karena dari TPA-nya aja udah nggak lolos ya, minimal 40 soal. Sedangkan Cici, TPA-nya benar 42 soal, sedangkan TBI-nya 21 soal. TPA-nya lolos ya, minimal 40 soal, sedangkan TBI-nya minimal 20 soal. Oh, berarti si Cici lolos nilai mati. Jadi dari 3 orang ini yang lolos nilai mati cuman Cici ya. Dengan demikian, si Andi dan Budi tidak akan menjadi peserta yang lolos tes tertulis. Kayak gitu. Sedangkan si Cici, apakah dia bakal lolos tes tertulis? Belum tentu. Loh, kok bisa bukannya si Cici tadi udah lolos nilai mati ya? Nah, inilah yang menjadi masalahnya, bahwa untuk menjadi peserta yang lolos tes tertulis itu bukan hanya harus lolos nilai mati aja, tetapi juga ada step selanjutnya. Kayak gimana step selanjutnya? Yuk kita ikut lagi. Gua hapus ya. Si Cici tadi udah lolos nilai mati ya. Dia berhasil menjawab secara benar TPA 42 soal dan TBI-nya 21 soal. Di sini dia lolos nilai mati. Nah, setelah si Cici lolos nilai mati, dia akan menjadi yang namanya calon peserta yang akan lolos tes tertulis. Baru calon nih ternyata nih, belum menjadi benar-benar peserta yang lolos tes tertulis. Nah, step selanjutnya kayak gimana? Dari orang-orang yang menjadi calon peserta yang akan lolos tes tertulis, alias orang-orang yang udah lolos nilai mati ya, karena yang lolos nilai mati pasti nggak cuma Cici doang ya, ada juga orang-orang lain, dan itu biasanya juga sampai ribuan jumlahnya, masih banyak banget nih. Nah, dari orang-orang yang menjadi calon peserta yang akan lolos tes tertulis ini bakal di ranking secara nasional. Nah, ini nih yang menjadi masalah nih. Ternyata buat menjadi peserta yang lolos tes tertulis itu nggak cukup cuman lolos nilai mati, tetapi juga harus mempunyai nilai yang cukup besar juga ya, karena ini bakal di ranking secara nasional kayak gitu. Jadi si Cici ini nanti akan bersaing dengan orang-orang yang udah lolos nilai mati ya. Dia harus benar-benar bersaing nilai. Bersaing nilainya ya emang dari hasilnya dia sendiri ya. Tadi si Cici udah bener ngejawab 42 soal TPA dan 21 soal TBI. Tetapi yang harus diingat ya, 42 soal TPA dan 21 soal TBI itu adalah jawaban yang benar. Dia belum memperhitungkan jawaban yang salah kayak gitu. Yang harus diingat bahwa jawaban yang salah dalam USM STAN itu akan mengurangi nilai ya. Wah, itu dia. Nanti kalau misalkan ternyata di yang namanya persaingan secara nasional ini si Cici kalah nilai, ya bisa jadi dia nggak lolos tes tertulis, dia cuma lolos nilai mati aja. Nah, biar lebih enak, gue bakal kasih satu flowchart atau alur ya, bagaimana seorang peserta itu bisa menjadi peserta yang lolos tes tertulis kayak gini nih. Pertama, si peserta itu kan dia mengerjakan yang namanya tes tertulis ya. Nah, dari hasil tes tertulis ini kemudian didapatkan hasil-hasil peserta yang pertama tidak lolos nilai mati, dan satu lagi yang lolos nilai
mati. Oke. Nah, dari peserta yang lolos nilai mati ini kemudian akan di ranking secara nasional. Di rankingnya apanya nih? Di ranking nilainya ya. Nah, jadi untuk menjadi peserta yang lolos tes tertulis itu nggak cuma cukup lolos nilai mati ya, tetapi kita juga harus punya nilai yang besar juga kayak gitu. Baru setelah itu kita bisa menjadi yang namanya peserta yang lolos tes tertulis. Nah, kayak gitu tuh. Jadi gue ulangin, alurnya adalah dimulai dari peserta ini mengikuti yang namanya tes tertulis tadi ya, ada TPA dan TBI. Itu kemudian hasilnya menjadi dua bagian, yang tidak lolos nilai mati dan yang lolos nilai mati. Kemudian dari peserta-peserta yang lolos nilai mati ini kemudian di ranking secara nasional ya, di ranking nilainya. Alas di sini ada persaingan nilai, gede-gedean nilai ya di situ ya. Nah, kemudian dari situ akan diambil orang-orang yang lolos tes tertulis. Biasanya kisarannya sih sekitar 10.000 ya, berdasarkan tahun 2013 yang lalu ya, itu sekitar 10 ribuan yang diambil. Sedangkan kalau menurut gue sih yang lolos nilai mati mungkin jauh di atas itu ya, mungkin sekitar adalah 50.000 peserta yang lolos nilai mati. Bayangin dari yang lolos nilai mati itu 50.000 cuman diambil sekitar 10.000, itu persaingan 1:5 ya. Jadi jangan cuma mengandalkan lolos nilai mati, itu kesalahan yang fatal ya, karena belum tentu setelah lolos nilai mati bakal menjadi peserta yang lolos tes tertulis. Harus punya nilai yang besar juga. Nah, inilah bahasan mengenai nilai mati dari gua dan juga peserta-peserta yang akan lolos tes tertulis. Moga-moga lo bisa jadi paham ya. Kalau lo belum paham bisa komen di bawah ya, di YouTube sini ataupun di postingan gua di blog nanti Stanistik ya. Nah, kira-kira gitu aja Stanistik Channel episode ke-8. Kita selanjutnya bakal ketemu di episode selanjutnya. Dadah.